Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita film yang berjudul Normal. Film cocok tanam yang dirilis tahun 2007 ini agak sedikit ribet karena menceritakan dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Namun, Mimin akan coba menjelaskan dengan sesimpel mungkin agar kalian mengerti jalan ceritanya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, komen, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Sometimes I like to think of them that way. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ibu bernama Kathy yang sedang berduka. Nikki, putra pertamanya, baru saja berpulang ke dunia anime akibat kecelakaan mobil. Kejadian tersebut meninggalkan rasa sedih dan trauma yang begitu mendalam pada diri Kathy. Sejak saat itu, Kathy jadi sering menghubungi Dale, suaminya, karena dia merasa bersalah sekaligus kangen dengan anaknya. Terkadang suaminya jadi emosi karena diteleponin terus saat sedang bekerja. I don't know, can we just talk about this when I get home? Scene kemudian berpindah kepada seorang dosen bernama Walter yang sedang mengajar seperti biasa. Disturbance alters the pattern of the whole. I'm gonna be here for 5 more minutes. Thank you. Selesai kelas, salah satu mahasiswi bernama Sherry menghampiri Walter. Sherry meminta maaf karena dia belum mengerjakan tugas dari Walter karena sibuk bekerja. Diketahui, selain menjadi mahasiswi, Sherry juga bekerja sebagai presenter berita. Karena kejujurannya, Walter pun akhirnya mengizinkan Sherry untuk mengumpulkan tugasnya di hari Senin. Sherry. Okay. Thank you. You're welcome. Di sisi lain, terlihat karakter ketiga, seorang pemuda bernama Jordi. Diketahui, Jordi pernah mencuri sebuah mobil yang membuatnya berakhir di balik jeruji besi. Jordi sempat mengalami kecelakaan mobil bersama temannya yang bernama Nikki. Yaps, Nikki anak Kathy. Jordi berhasil selamat, sedangkan Nikki harus berpulang ke dunia anime. Jadi, di film ini ada 3 sudut pandang, yaitu Kathy, sang ibu yang kehilangan anak, Walter, sang dosen misterius, dan Jordi, si bocah bermasalah. 3 orang ini nantinya bakalan saling terhubung satu sama lain lewat satu benang merah, rasa bersalah dan penyesalan. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. 57,000 BTUs. Siang itu, Kathy makan siang bersama dengan Dale dan beberapa teman mereka. Semenjak kepergian anaknya, emosi Kathy cenderung tidak stabil dan seperti roller coaster. Emosinya bisa meledak-ledak secara tiba-tiba tanpa alasan dan penyebab yang jelas. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Dale pun akhirnya memutuskan untuk membawa Kathy pulang ke rumah. Why don't you listen? God, it is disgusting what I have to eat sometimes. Malam harinya, terlihat Walter yang sedang melamun sambil memandangi potongan berita tentang kecelakaan seorang pemuda. Dari raut wajahnya, Walter terlihat sedih dan merasa bersalah. Kenapa ya? Kok kayaknya dia punya hubungan sama kecelakaan itu? Singkat cerita, setelah menyelesaikan masa tahanannya, Jody pun akhirnya dibebaskan dari penjara. Malam itu dia pun dijemput oleh ayahnya. Tetapi nampaknya hubungan Jordi dan ayahnya kayak Tom and Jerry alias gak pernah akur. Semenjak ibu Jordi tidak ada, mereka berdua sering terlibat cekcok dan adu mulut. Ditambah lagi ayah Jordi ini baru saja menikah lagi dengan wanita bernama Alice yang usianya jauh lebih muda darinya. Menurut Mimin, secara umur kayaknya Alice ini lebih cocok jadi pacar Jordi daripada menjadi ibu tiri. Sehari-hari, ayah Jordi sibuk bekerja dan selalu pulang larut malam. Ayah Jordi pun menyuruh Jordi untuk segera mencari pekerjaan. Jika dalam 1 minggu Jordi tidak mendapatkan pekerjaan, maka Jordi akan diusir dari rumah. Ayahnya sudah tidak mau membiayai Jordi karena beliau sudah merasa sangat kecewa dengannya. I did miss you, you know. This one goes very clean. She's my friend. The accumulation of up to about 20 down to about 6 degrees this evening. Hello? Do you know when I can reach him? It's sunny, 24 degrees.
Sementara itu, Walter terlihat mengunjungi adiknya Dennis yang mentalnya sedikit bocor alus. Ternyata Dennis pernah mengalami kecelakaan bersama dengan Walter dan Walter tidak sengaja menabrak seorang pemuda hingga meninggoy. Semenjak saat itu, Dennis mengalami gangguan mental dan trauma yang begitu mendalam. Nah, pemuda yang mereka tabrak itu adalah si Nikki, anaknya Kathy. What is minus 10 degrees? July 8th. Done that, Walt. No, look, what did I just say? I'll call you later, all right? Okay. Well, why do you think you're here? Just pretend that it's like a short... Was the man, his name was... No. And why had he been drinking? The man was drinking to forget how their faculty went. Was his brother at the bar with him? Therapy group that was near the college every Friday. He was expecting a ride. Terrible for leaving his brother. He's trying to push him out into the street. A newspaper article. There was a picture of the boy. He was wearing his What was his name? Kembali kepada Kathy. Hidup Kathy benar-benar sangat kacau semenjak kepergian Nikki. Setiap harinya dia akan mengunjungi lokasi kecelakaan Nikki dan makan siang di sana. Hal itu dia lakukan untuk mengobati rasa kerinduannya terhadap Nikki. Are his parents gonna be there? I don't know. Listen to me. Selama 1 minggu ini, Jordi benar-benar sibuk kesana kemari mencari pekerjaan. Sampai akhirnya, Jordi menemukan loker di sebuah restoran pizza. Ya, walaupun awalnya si manajer sedikit merasa ragu karena Jordi memiliki catatan kriminal, namun puji Tuhan alhamdulillahnya, Jordi akhirnya diterima bekerja di sana. Your vehicle? No. Humor's important. Blue shirt's on the bed, and we have to be there in, I mean, all that talk about space, color, and texture, they drive me. it's a piece of art. No. What are you doing? Give that back. I was watching that. Oh, come on. Look, come on. Since when they watch the weather. A lot of papers I need to grade for tomorrow. I gotta work. You know, why don't you write anymore? I teach. What about that new book? Junk. Well, I used to be a student of yours, and he used to have his... We don't have the money for both of us to be living this little bohemian fantasy. Jordi pun sangat senang dan sesampainya di rumah, Jordi pun membereskan kamarnya yang udah kayak kapal pecah. Jordi bertekad untuk memperbaiki dan menata ulang hidupnya menjadi lebih baik lagi. Selesai membereskan kamar, Jordi pun solo push rank karena sudah lama dia tidak bercocok tanam. Saat sedang asik-asiknya, Jordi dikejutkan dengan kehadiran Elise yang masuk ke kamarnya tanpa permisi. Beruntungnya, Jordi segera menyembunyikan terongnya dan berakting seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena malu, Jordi pun keluar rumah untuk mencari udara segar. Saat sedang duduk di taman, Jordi disapa oleh teman SMA-nya yang bernama Melissa. Awalnya, Jordi sedikit canggung dan merasa malu. Tetapi, tak bisa dipungkiri, di sisi lain, Jordi juga merasa kesepian dan membutuhkan seorang teman. Melissa pun mengundang Jordi untuk datang ke sebuah pesta akhir pekan nanti. Yeah, you like it? It's good. Yeah, I'll think about it. Have you talked to her yet? No, not. You should come to the party. Look, shit. Are you still there? Sylvie, I'm sorry.
Sylvie. I was hoping... Do whatever you want. I'm going to bed. Dennis, I'm sorry. Okay. Keesokan harinya, Alice datang ke kamar Jordi untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Sebagai tanda permintaan maaf, Alice akan mencucikan baju-baju Jordi yang kotor. Namun di sini Jordi malah marah dan meminta Alice untuk berhenti bersikap seolah-olah dia adalah ibunya. Sementara itu, Walter terlihat sedang kesulitan membawa beberapa buku pelajaran. Beruntungnya, Sherry datang dan segera memberikan bantuan. Tidak hanya itu saja, mereka berdua yang sama-sama tertarik satu sama lain akhirnya berujung mabar push rank duniawi di hotel terdekat. Sore harinya, Kathy yang sedang berjalan-jalan tidak sengaja melihat seorang pemuda yang mirip sekali dengan Nicky. Dia pun segera mengejar pemuda tersebut. Namun saat pemuda itu berbalik badan, tentu saja dia bukan Nicky. Kathy pun benar-benar merasa sedih. Di titik itu, Kathy sadar bahwa dia benar-benar belum bisa mengikhlaskan kepergian Nicky. Terkadang, Kathy bahkan lupa bahwa dia masih mempunyai Brady, adik Nicky yang masih harus dia urus. My father played basketball his whole life. Brady. Suatu hari, Jordi tidak sengaja melihat Alice yang baru saja selesai mandi. Tanpa banyak pikir, nafsu pun langsung mengambil alih logika. Seketika, Jordi hilaf dan mengajak Alice mabar push rank. Alice yang sudah lama tidak diberi jatah oleh ayah Jordi, tidak bisa menolak hal itu. Tak lama kemudian, ayah Jordi pulang ke rumah. Mereka berdua pun panik dan terpaksa mengakhiri mabar hari itu. You feel alright now? Yeah. Down, she can't come in. Just a second. Very nice. You've seen her before. What the hell is going on? Thanks. Come here. Look. Okay, 9:15. About this. Here we go. Do you love your girlfriend from the Weather Channel? Have you noticed that? I can't say that I... Come on, you can do it. I can't do it, Walt. I can't go outside. Walt, Jesus Christ, what took you so long? I stepped foot outside that apartment in 2 years. He was making progress, thanks. It wouldn't hurt for him to meet a stranger. We haven't been out anywhere. Aren't you supposed to be a football player? Brady, you gotta bend your knees and get right under the ball. Damn it, Brady, how many times have I told you to leave your brother's thing? Here, for you. Where are you going? Let's take a little break. Beberapa hari kemudian, Jordi didatangi oleh Melissa di tempat kerjanya. Melissa bertanya kenapa Jordi tidak datang ke pesta kemarin. Nampaknya Melissa mulai baper dengan Jordi. Melissa pun menawarkan untuk mengantarkan Jordi pulang ke rumah sepulang kerja nanti. Listen, Brady, about this afternoon. Don't bother. Sesampainya di rumah, Jordi pun mengajak Melissa untuk mampir sebentar. I don't really miss him all that much. I never really knew him all that well. Sometimes he was a all star, and then... He definitely wasn't from the ghetto. Mereka berdua pun mengobrol dan Jordi bercerita tentang ibunya yang sudah meninggoy. Sayangnya, saat mulai terbawa suasana dan hendak mabar push rank, tiba-tiba, jebret! Alice datang dan mempergoki mereka berdua. Alice cemburu melihat Jordi membawa wanita lain ke rumah. Ya, walaupun sebenarnya Alice tidak punya hak apa-apa, dan Jordi lebih cocok untuk berhubungan dengan wanita seumurannya. Namun Alice merasa kecewa karena dia baru saja mendapatkan jatah dari anak tirinya setelah sekian lama kebun apemnya tidak pernah dicangkul oleh ayah Jordi. Sylvie? Dennis? No, I'm Walt. No, don't make me mad. You did this.
talk to her like you're on the phone. How are you? Hello, Sylvie. Don't really like having people... You should have told me, but I'm glad I came. Okay. Hang on 1 second. Seat. Have a seat. The apartment building. Yeah, well, I don't really. Okay, not today. Some other time. Excuse me, is Sherry? Peter, what the are you doing? Does it hurt? Yeah. Ready? Uh-huh. I hate teaching. Yes. I wanted to get the news anchor job. You don't remember me, do you? It was when you got released from those criminal... I don't remember much from that day. I remember when the cops finally restrained her, but I probably would have flipped out on that woman. Brought us back together 2 years later. Keesokan harinya, Jordi kembali bertemu dengan Melissa. Semenjak kejadian semalam, Melissa menyadari satu hal yang aneh. Melissa merasa kalau Alice mulai menaruh perasaan kepada Jordi. Gak salah sih emang, secara Jordi dan Alice memang pernah mabar push rank bareng. Namun Jordi sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan dia lebih cocok dengan Melissa. When I get that age, I really hope I'm not like that. Okay. Di tempat kerja, Jordi terlibat cekcok yang cukup besar dengan manajernya. Alhasil, Jordi pun akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. You have duties, you have responsibilities. Now if you can't handle it, forget this. You're the manager. You're really lighting the world on. Kid. Sesampainya di rumah, dia pun buru-buru berganti baju untuk pergi bersama dengan Melissa. Alice berusaha mencegah Jordi, namun Jordi tidak memperdulikannya. Alice pun hanya bisa menangis karena Jordi sudah tidak mau memanen kebun apemnya lagi. Malam harinya, Jordi memberanikan diri menelpon ibu temannya untuk melakukan sebuah pengakuan dosa. Jordi menelpon Katie dan mengajaknya untuk ketemuan. Ternyata, Jordi adalah orang yang berada di mobil bersama dengan Nikki dan mereka berdua mengalami kecelakaan. Sayangnya dari kejadian tersebut, yang selamat hanyalah Jordi dan sedangkan Nikki COD-an dengan malaikat maut. Selama ini, Jordi merasa bahwa apa yang terjadi kepada Nikki merupakan kesalahannya. Jordi benar-benar meminta maaf kepada Katie. Seandainya saja mereka berdua tidak mabora dan kebut-kebutan, mungkin Nikki masih hidup hingga saat ini. Mendengar permintaan maaf tulus dari Jordi, Katie menjadi merasa sedikit lebih baik dan lega. Katie tidak menyalahkan Jordi karena dia lebih marah kepada Walter, orang yang menabrak mereka berdua, hingga menghilangkan nyawa anaknya. Can't go back. Me? No, I didn't. No, don't say that. I wish it was me. Sesampainya di rumah, Katie memutuskan untuk mengikhlaskan kepergian Nikki. Dia mengambil semua barang-barang Nikki dan membakarnya di halaman belakang. Melihat kelakuan Katie, Dale pun merasa bahwa Katie sudah tidak waras. I'm crazy. This house. I thought... You're all I got now. To your aunt's house. That before the neighbors call the fire department. Thank you. Dituduh bocor mental seperti itu, Katie pun akhirnya meledak.
Dia mengatakan bahwa selama ini Dale tidak pernah mengerti atas rasa sedih dan trauma yang dia alami. Katie juga marah karena merasa bahwa Dale seperti tidak sedih sama sekali, padahal anak pertama mereka meninggal dengan keadaan yang tragis. Katie pun kemudian meminta bercerai dan membawa Brady pergi dari rumah itu. Dale berusaha mencegah Katie, tetapi nampaknya keputusan Katie sudah bulat. Dia sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan suami yang tidak bisa mengerti perasaannya. Well, it's Thursday. I'm gonna go out with Sylvie tonight. One. Dennis, Hartley. Okay. On July 22nd, I need you to. Dennis? So I would take advantage of it if you can. I just want to talk. Can you call me? Saat Katie akan pergi, muncul Walter di depan rumahnya. Walter yang dipenuhi rasa bersalah, akhirnya mengakui kesalahannya, bahwa dialah yang menabrak mobil yang dikendarai oleh Mickey dan Jordi. Namun, Katie yang telah mengetahui hal tersebut pun tentu saja tidak akan pernah mau memaafkan Walter. Di sisi lain, Jordi yang baru saja pulang melihat Alice yang duduk dengan kondisi bibir yang terluka. Ternyata, ayah Jordi telah mengetahui tentang perserongan yang dilakukan oleh Alice dan Jordi. Perkelahian antara Jordi dan ayahnya pun akhirnya tidak bisa terhindarkan. Ayah Jordi pun babak belur dan Alice segera membawanya ke rumah sakit. Sementara Jordi memilih untuk meninggalkan kota tersebut bersama dengan Melissa. Mungkin setelah itu Jordi tidak akan pulang ke rumah lagi untuk selamanya. Dan film pun tamat. Karena hidup tuh kayak pizza. Toppingnya beda-beda, tapi dasarnya tetap sama. Ada rasa bahagia, ada rasa sedih, ada rasa kehilangan, ada rasa bersalah, dan ada rasa ingin mulai lagi. Kathy yang kehilangan anak, Walter yang kehilangan kendali, dan Jordi yang kehilangan arah. Tapi yang mereka semua cari sebenarnya cuma satu. Mereka ingin kembali hidup normal seperti dulu lagi. Dan mungkin di dunia yang udah serusuh ini, yang paling susah adalah justru menjadi orang normal. Jadi kalau kamu lagi ngerasa hidupmu berantakan dan banyak masalah, santai aja bro, mungkin kamu gak rusak, kamu cuma manusia biasa yang lagi belajar menjadi normal. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis, jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys!